Pernahkah kamu berpikir, kenapa kita harus tidur? Tidur sering banget diremehkan, dianggap cuma buang-buang waktu. Padahal, sains modern menyebutnya sebagai salah satu mekanisme biologis paling penting untuk kesehatan otak dan tubuh kita. Bahkan, dalam Al-Quran, tidur digambarkan dengan sebuah metafora yang sangat dalam. Tidur disebut sebagai bentuk pelepasan roh sementara, sebuah kematian kecil sebelum kita bangun kembali. Dalam surat Az-Zumar, ayat 42, Allah berfirman, Allah mengambil jiwa manusia ketika matinya, dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Ayat ini mengajak kita merenung bahwa tidur adalah sebuah fenomena luar biasa di mana jiwa kita diambil dan dilepaskan. Berbeda dari kematian permanen, ini bukan cuma istirahat, tapi sebuah proses yang diatur langsung oleh Sang Pencipta. Lalu, apa kata sains tentang fenomena menakjubkan ini? Dr. Matthew Walker, seorang neuroscientist terkemuka dari UC Berkeley dan penulis buku fenomenal Why We Sleep, telah menghabiskan lebih dari 20 tahun meneliti tidur. Hasilnya, tidur sama sekali bukan proses pasif. Sebaliknya, tidur adalah fase aktif yang sangat sibuk, di mana tubuh dan otak kita diatur ulang secara fundamental. Selama kita terlelap, tubuh kita bekerja keras untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Otak kita mengkonsolidasi memori, hormon diatur kembali keseimbangannya, dan sistem imun kita diperkuat. Tidur adalah fondasi dari kesehatan kita. Tanpa tidur yang cukup, semua pilar kesehatan ini akan goyah. Salah satu penemuan paling revolusioner dalam beberapa dekade terakhir adalah tentang sistem pembersihan otak yang disebut lymphatic system. Bayangkan kota yang sibuk di siang hari, lalu di malam hari, saat jalanan sepi, tim kebersihan keluar untuk membersihkan semua sampah. Itulah yang terjadi di otak kita saat tidur. Sistem ini bekerja secara optimal saat kita tidur nyenyak, menggunakan cairan cerebrospinal untuk membersihkan limbah metabolik dan racun yang menumpuk di otak selama kita beraktivitas. Ini termasuk protein berbahaya seperti beta-amiloid dan tau, yang sangat terkait dengan risiko penyakit Alzheimer. Proses pembersihan ini tidak bisa terjadi saat kita terjaga. Jadi, tidur secara harfiah adalah satu-satunya kesempatan bagi otak untuk mencuci dirinya sendiri dari dalam. Sejarah ilmu tidur modern sendiri sebenarnya belum terlalu panjang. Semuanya dimulai pada awal tahun 1950. Ketika dua peneliti, Eugene Aserinsky dan Nathaniel Kleitman, secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang aneh. Mereka mengamati adanya fase tidur dengan gerakan mata yang cepat, yang kemudian dikenal sebagai REM sleep atau rapid eye movement. Di fase ini, meskipun tubuh kita lumpuh sementara, aktivitas otak kita justru sangat tinggi, mirip seperti saat kita sadar. Disinilah mimpi-mimpi yang paling jelas dan intens terjadi. Penemuan REM sleep ini membuka gerbang bagi seluruh ilmu modern tentang tidur, mengubah cara kita memandang keadaan misterius yang kita alami sepertiga dari hidup kita. Setelah penemuan REM sleep, para ilmuwan mulai bertanya, apa yang terjadi jika kita tidak tidur sama sekali? Ian Rex Calvin, seorang peneliti lain yang sangat berpengaruh, melakukan serangkaian studi pada hewan untuk menjawab pertanyaan ini. Hasilnya cukup mengejutkan dan mengerikan. Ia menunjukkan bahwa deprivasi tidur total atau kurang tidur yang ekstrem memiliki dampak yang sangat serius pada fungsi tubuh. Jika berlangsung terlalu lama, kondisi ini bahkan bisa berakibat fatal. Ini membuktikan bahwa tidur bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan biologis yang sama, vitalnya dengan makan, minum, dan bernapas. Tanpa tidur, sistem dalam tubuh kita akan mulai rusak satu persatu. Selain sebagai sistem pembersihan fisik, tidur juga merupakan sistem pemulihan memori yang sangat canggih. Pernahkah kamu merasa lebih paham suatu pelajaran setelah tidur semalaman? Itu bukan kebetulan. Saat kita belajar atau mengalami sesuatu yang baru di siang hari, koneksi antar sel saraf di otak kita terbentuk. Nah, saat kita tidur, terutama di fase tidur dalam, otak kita memutar ulang
penggalaman itu. Proses ini seperti memperkuat jejak memori, memindahkannya dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang yang lebih stabil. Tanpa tidur yang cukup, kemampuan kita untuk mengingat informasi baru dan belajar hal-hal kompleks akan menurun secara drastis. Jadi, jika kamu ingin pintar, jangan pernah meremehkan kekuatan tidur. Sekarang kita tahu betapa pentingnya tidur. Lalu, apa konsekuensinya jika kita terus-menerus mengabaikannya? Studi-studi besar dengan ribuan partisipan menunjukkan bahwa gangguan tidur kronis atau kurang tidur yang berkepanjangan sangat berbahaya. Kondisi ini terkait dengan peningkatan risiko berbagai penyakit serius. Pertama, penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, karena fungsi pembersihan otak dari protein beracun menjadi terhambat. Kedua, gangguan metabolik seperti obesitas dan diabetes tipe 2, karena tidur mengatur hormon yang mengontrol nafsu makan dan metabolisme gula. Ketiga, gangguan sistem imun yang membuat kita lebih rentan terhadap infeksi. Dan terakhir, gangguan suasana hati seperti kecemasan dan depresi. Semua ini terjadi karena proses regulasi dan perbaikan vital di dalam tubuh kita tidak berjalan optimal tanpa tidur yang berkualitas. Jadi, mengapa Al-Quran menggambarkan tidur sebagai mati kecil? Konsep ini ternyata sangat sejalan dengan penemuan sains modern. Saat tidur, tubuh kita seolah mematikan sebagian besar fungsi sensorik eksternal. Kita tidak lagi merespons cahaya, suara, atau sentuhan dengan cara yang sama. Seperti saat kita terjaga, energi tubuh dialihkan sepenuhnya untuk proses-proses internal yang krusial. Otak kita sibuk membersihkan dirinya sendiri dari racun. Jaringan tubuh yang rusak diperbaiki sel demi sel, dan memori kita dikonsolidasi dan diperkuat. Ini bukan berarti kita berhenti hidup. Sebaliknya, ini adalah fase pemulihan total. Sebuah proses riset biologis yang tidak bisa digantikan oleh aktivitas lain. Sehebat apapun itu, tidur adalah bentuk penyerahan diri, di mana kita mempercayakan tubuh dan jiwa kita kepada sebuah sistem pemulihan yang cerdas. Kesimpulannya, tidur jauh lebih dari sekadar istirahat pasif. Ia adalah salah satu pilar utama kesehatan. Sebuah sistem biologis yang sangat aktif dan penting yang menjaga kesehatan otak dan tubuh kita. Dari perspektif sains, tidur adalah waktu untuk membersihkan, memperbaiki, dan memperkuat. Dari perspektif spiritual dalam Al-Quran, kita diajak untuk merenungkan tidur sebagai sebuah tanda kebesaran Allah. Tidur adalah fase di mana Allah mengatur urusan kita, sama seperti Dia mengatur kehidupan dan kematian kita. Jadi, mulai malam ini, mari kita hargai tidur kita, bukan sebagai kewajiban yang membosankan, tapi sebagai anugerah luar biasa untuk memulihkan diri, baik secara fisik maupun spiritual. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa. Hampa.